Love of my life, you hurt me. Bumur atau Pak Jamal? SMK 1 Kebumen atau SMK 1 Gombong, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Rindu, program baru di YouTube channel SMKN Negeri 1 Kebumen Official yang menceritakan proses perjalanan hidup seseorang yang menginspirasi. Tamu hari ini adalah seorang yang sangat spesial. Beliau adalah orang yang memiliki segudang keterampilan, hobinya menyanyi dan membaca, serta memiliki banyak kata-kata bijak yang bisa kita jadikan quotes di sosial media kita. Langsung saja, the one and only Bapak Dr. Andes Prayitno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Sari gimana? Saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah. Syukurlah, Puasanya bagaimana, Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar ya, Pak ya? Sampai hari keberapa ini saya nggak tahu. Iya, Pak. Bapak ini menghitung hari puasa atau menghitung hari menjelang? Saya kira dua-duanya. Dua-duanya ya, Pak. Baik, Pak. Kali ini langsung saja ya, Pak. Ya. Yang pertama saya akan bertanya tentang masa kecil Bapak. Bagaimana sih masa kecil seorang Bapak Prayitno? Lahir di mana? Tanggal berapa? Saya lahir di sebuah desa Muktisari, Iya, Pak. Kecamatan Kebumen. Tahunnya tahun 1962, 62. bulan April, tanggalnya 2. Tanggal 2. Iya. Masa kecil saya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan mainan yang sekarang sudah tidak ada. Tidak ada, Pak. Seperti apa itu, Pak? Contohnya, Pak? Contohnya gedik Getik. yang pakai kayu itu. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Nama lainnya apa itu ya? Pakai kayu dipukul gitu, Iya, Pak? dipukul, kemudian dilompatkan, begitu ada yang nangkap, ya begitu. Itu sekarang tidak ada. Sudah tidak ada. Terus panggal, gasing. Gasing ya, Iya, Pak. itu Ya, juga Pak. tidak ada. Dan banyak lagi. Dan banyak Yang lagi. semuanya mengasihkan. Dan yang paling mengesankan buat saya itu buat mobil-mobilan pakai tanah. Ya dicetak, lalu di pernis dulu belum ada pernis ya. Di pernis pakai getah pohon sana. Pakai getah pohon gitu, Pak ya? Iya, getah pohon sana. Main game dulu. Main game pakai kelereng. Nasional ya, Pak, bukan game Pakai online kayak kelereng. sekarang. Iya, ya, enggak Pak. game online. Pakai kelereng ya. Iya, Pak. Bapak berapa bersaudara ya, Pak? Saya 11 bersaudara, alhamdulillah. 11, Pak. Dan saya anak pertama ya. Anak pertama Dari seperti 11 bersaudara. Dari 11 bersaudara Sebesar. ke-11an. Iya. Kayak Gen Halilintar, Pak. Anak pertama berarti kayak Atta Halilintar. Iya, Bapak bisa menceritakan sedikit, Pak, mungkin background keluarga Bapak, atau mungkin Bapak waktu kecil punya memori gitu dengan orang tua? Saya lahir dari sebuah keluarga yang boleh dikatakan miskin lah begitu. Bapak saya pedagang, ibu saya juga pedagang. Lalu kebetulan hidup saya di rumah dekat masjid. Jadi dulu sehari-hari saya itu sebelum maghrib sudah ke masjid. Sudah ke masjid. Dan saya tukang azan. Wah. Suaranya sudah bagus dari kecil ya, Pak. Iya. Iya, terus, Pak? Tukang azan, sholat maghrib, terus habis maghrib biasa oleh Pak Kiai disuruh mijet itu. Saya ingat persis itu lah. Adzan isya, sholat isya baru pulang. Nah, pulang kadang-kadang belajar, kadang-kadang tidak. Iya. Iya. Oke, Pak.
langsung mungkin ke masa remaja ini Pak, karena kita kan di SMK 1 ya Pak ya. Jadi mungkin masa-masa Bapak saat remaja, SMK atau saat kuliah gitu Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Jangan-jangan Bapak punya sahabat akrab yang sekarang sih masa bertemu. Remaja. Oh ya mantan. Jangan sensitif. Saya dulu kan sekolah pertama di Madrasah Wajib Belajar dulu namanya ya. Oh, Sekarang MI, sekarang menjadi MI Sekarang 4 Muktisari. Setelah itu karena teman-teman dulu pada sekolahnya di ST, saya ikut-ikutan. Orang tua membebaskan saya, silakan mau sekolah di mana. Akhirnya saya pilih ST Negeri 1. ST Negeri 1 itu teknik bangunan air, sehingga semua siswanya laki-laki. Bahkan satu sekolahan itu kayaknya laki-laki semua itu. Ya. Kemudian saya melanjutkan di STM. di STM ya. Sekarang SMK 2 ya. SMK 2 nih. Dulu sekolahnya di Sorga. Ini Sorgayam. Oh, STM juga ya. nggih. Nah, teknik bangunan gedung. Ya laki-laki semua juga. Laki-laki semua. Sehingga ya. masa remaja saya itu nggak kenal pacaran itu. Jadi nggak punya mantan berarti tadi Pak. Nggak ya? punya mantan itu ya. Dan jujur itu saya agak minder dulu dengan perempuan ya. Teman saya semuanya laki-laki gitu ya. Jadi kalau mau cari pacar ya harus ke mana ya, ke SMA atau ke SEMIA begitu. Wah, rasanya nggak berani waktu. Tapi ada hikmahnya itu. Saya karena mungkin tidak pacaran gitu ya. Iya Bapak. Saya fokus sekolah. Jadi alhamdulillah itu saya di MWB itu ya ranking 1 terus. Di ST juga demikian. Di STM juga demikian. Sehingga ketika saya mau kuliah itu dapat surat pengantar itu. Iya Pak. Untuk masuk kuliah walaupun Untuk tetap kuliah. diseleksi. Nah, tamat STM sempat bingung gitu. Ini mau sekolah atau mau kerja? Mau sekolah di mana? Pernah saya punya cita-cita kok ingin jadi insinyur. Tamat STM itu. STM, nggih. Tapi melihat kemampuan ekonomi orang tua plus saya itu hanya tamatan STM, sehingga waktu itu kayaknya tidak mungkin mau masuk UGM hanya berbekal STM Negeri Kebumen lalu ekonominya seperti itu. Akhirnya setelah punya pikir dan membaca koran. Saya dulu kalau baca koran tuh pergi ke alun-alun. Pojokan ya. Di sana itu kepengen ada baca berita, pergi ke alun-alun Langsung ke baca berita. Nah di situ saya menemukan informasi ada perguruan tinggi yang ikatan dinas, Oh iya Pak. FPTK waktu itu ya, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Keguruan IKIP Jogja. Akhirnya saya mendaftar di sana. Sempat karena tetangga saya itu orang terkaya di Muktisari waktu itu Daftar di sana juga daftar Pak. di sana dan saya punya channel, sementara saya nggak punya channel, sehingga saya sempat pesimis. Nah untuk menghadapi pesimis itu saya atasi dengan 2 cara. Satu, belajar. Jadi saya sempat meminjam buku-buku SMA tetangga saya. Saya pelajari sendiri karena di STM itu kan nggak ada biologi, kimianya sedikit, fisikanya sedikit. Sementara kita tes bersaing dengan SMA. Akhirnya saya pinjam buku. Saya baca sendiri, pahami sendiri. Kemudian kalau malam saya tahajud. Saya berdoa, mohon kepada Allah agar bisa lulus. Dan alhamdulillah saya lulus dan teman saya kok malah tidak lulus begitu. Yang tadinya sempat saya minder dengan dia. Ya, ini saya kira itu hikmahnya. Jadi belajar meskipun sendiri dengan tekun, dan kebetulan saya memang dilahirkan mungkin dengan
satu fitrah senang membaca. Senang membaca ya. Iya, itu salah satu modal saya begitu. Sehingga alhamdulillah saya lulus, kemudian akhirnya diterima dengan biaya yang sangat murah. Saya masih ingat persis, saya setiap bulan dapat beasiswa Rp25.000, bayar kuliah setahun hanya Rp21.000. Jadi beasiswa saya untuk bayar kuliah setahun masih kalian 4.000. 25.000 waktu itu sudah cukup untuk biaya hidup sebulan. Satu bulan. Sehingga nyaris saya tidak membebani orang tua. Luar biasa. Iya, jadi paling pulang minta beras gitu. Iya, Pak. Ya, yang lain-lain sudah cukuplah dengan beasiswa itu. Itu saya kira sekelumit tentang masa remaja Bapak. Riwayat masa remaja dan sekolah saya. Sekolah Bapak. Iya. Baik Pak, saat pertama kali Bapak menetapkan hati untuk memilih menjadi guru, itu kapan Pak? Nah, itu justru saya tetapkan ketika saya tamat STM. Ketika saya waktu itu punya cita-cita kepingin jadi insinyur, tapi melihat latar belakang yang tidak memungkinkan, akhirnya setelah saya baca koran di alun-alun, saya menetapkan saya jadi guru. Nah, karena saya memilih IKIP Yogyakarta, Fakultas Teknik. Nah, itu saya memilih sebagai guru. Saya sudah mantap waktu itu. Sudah mantap ya Pak. Iya. Sudah muncul langsung dari dalam hati saat pertama kali mendaftar. Ya, artinya memang cita-cita itu bisa bergeser. Tadinya kepingin jadi insinyur tapi rasanya nggak mungkin lah geser jadi guru. Dan alhamdulillah rasanya jadi guru juga bukan pekerjaan yang mudah. Iya. Betul Bapak. Iya. Pertama kali Bapak menjadi guru itu gimana Pak ceritanya Pak? Tanggal 25 Oktober saya diwisuda tahun 85 ya. Iya Pak. Kemudian besoknya tanggal 26 saya dikumpulkan yang lulus. Saya termasuk kategori lulus gelombang pertama. Alhamdulillah. Dengan IP waktu itu mahal IP. Susah ya Pak waktu susah itu ya banget. Pak. Saya hanya dapat IP 2,75. Nah, itu juga termasuk tinggi pasti ya Pak. Waktu itu sudah tinggi karena sudah bisa mendaftar jadi dosen waktu itu. Iya, Pak. Tapi saya tidak berminat. Saya tetap ingin jadi guru. Jadi tanggal 26 dibagikan surat tugas, disuruh menuliskan 3 tempat kerja. 2 di luar Jawa, 1 di luar Jawa, 2 di Jawa. Ya, saya nulis Ujung Pandang, Purwokerto, dan Purworejo kalau nggak salah. Iya. Dan saat itu Bapak memilih? Akhirnya ditempatkan di Sulawesi Selatan, Ujung Pandang itu. Walaupun di sana. Kabupatennya bukan Ujung Pandang, tapi masih provinsinya di Ujung Pandang. Di daerah Sulawesi mana itu, Selatan. Pak? Sulawesi Selatan, Kota Palopo. Oh, di Kota Palopo. Iya, ya, itu Pak. jauh dari Ujung Pandang. Ada 200 km barangkali. Lumayan jauh ya Pak ya. Iya. Ada informasi ini Pak. Iya. Saat Bapak di Palopo, Bapak ingat nggak sama kata radio? Iya, betul. Saya ingat sekali. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Saya dan teman-teman itu membuat pemancar dan studio radio. Namanya kami beri Raspen. Raspen namanya. Radio Suara Pendidikan. Langsung pendidikan Pak. Iya, FM. Saya lupa gelombangnya berapa ya. Frekuensinya saya lupa ya Pak. Saya salah satu penyusun acara dan penyiarnya. Oh, Bapak penyiar? Iya. Wah. Luar biasa. Iya, jadi radio Suara Pendidikan. Ya isinya ya berkisar pendidikan dan hiburan. Hiburan. Jadi kalau pagi itu ada absen di udara, saya masih ingat. Iya. Jadi
saya waktu itu namanya STM Negeri Palopo, itu di absen. Siswa-siswa yang hari itu tidak masuk dibacakan di radio, supaya orang tua memantau, wah anak saya ini kok nggak masuk, kenapa gitu. Itu yang teringat yang ya Pak. teringat ya. Ya Pak, Ya. kita langsung ke SMK 1 Kebumen Pak. Ya, oke. Jadi Bapak di SMK 1 tuh tahun 2000 berapa yo? 2000 berapa ya Pak? Bantu Pak. 2020. 2020. 19 udah Covid ya? 2020 tanggalnya 5 Maret. 5 Maret 2020. Harinya Kamis. Hari Kamis ya Pak. Waktunya Pakai- gerimis. Iya betul Pak. Pakai Baju adat Jawa. Iya betul Pak. Bukan gamis. Bukan Pak. Cuma kalau gamis pas itu ya. Pas ya Pak. Gamis, gerimis, gamis. Gamis ya Pak. Atau kita ulang Pak. Nah, pertama kali Bapak ke SMK Negeri 1 Kebumen, kesan pertama apa Pak? Melihat keadaannya, kemudian melihat Bapak Ibu guru, Bapak Ibu karyawan di sana. Sebelum ke kesan, Nggih. itu jujur itu di luar dugaan saya. Sama sekali di luar dugaan saya akan ditempatkan di sini. Karena masa kerja saya waktu itu kan tinggal 2 tahun di Gombong ya. Saya sudah pernah minta ke pengawas itu, koordinator pengawas malah, Pak, tolong kalau ada mutasi saya jangan dimutasi, karena tanggung tinggal 2 tahun. Kebetulan saya waktu itu di Gombong sedang punya pekerjaan besar, membangun masjid 2 lantai, biayanya 2,4 miliar, sehingga kalau ditinggal nanti khawatirnya nggak selesai itu. Jadi ketika ada panggilan ke Semarang, panggilannya juga mendadak, kemudian dibacakan SK-nya nggak diberikan kertas tapi dibacakan, sehingga kita kan nguping gitu ya. Mulai loh, Kebumen mulai ada mutasi gitu, kok aneh gitu. Artinya dari tag in ke bismen gitu, Iya. dari bismen ke tag Ke in. in, iya. Wah, saya tambah nguping itu. Wah, dibaca nama saya ke SMK Negeri 1. Lah, saya jujur kaget itu. Kenapa bisa? Bagaimanapun juga kan, antara bismen dan tag in itu bedanya cukup jauh. Karakteristiknya juga beda. Akhirnya saya harus banyak belajar. Jadi di sini saya harus banyak belajar, itu pertama. Yang kedua, saya juga bersyukur. Oh, ini bonus buat saya. Bonusnya pertama, jarak rumah ke sini dekat. Lebih dekat ya Pak. Nah, yang kedua, dalam bayangan saya, mengelola bismen itu lebih mudah daripada mengelola tag-in gitu. Jadi, oh ini berarti betul-betul bonus buat saya ketika menjelang pensiun, supaya saya lebih tenang, lebih ayem begitu. Dan betul, hari-hari pertama saya merasakan bahwa suasana kekeluargaan juga cukup sangat baik begitu ya. Tapi ada hal yang mengganjal di saya, karena latar belakang saya itu teknik bangunan plus arsitek. Ketika melihat begitu masuk kampus ini, ilmu saya yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya langsung apa ya, berkecamuk apa bagaimana gitu. Iya, berkecamuk. Loh, ini kok begini, ini kok begini, ini kok begini, ini begini. Lalu saya tanya, master plan-nya mana? Tidak ada. Oh. Nah, dari situ saya, ini yang pertama harus saya lakukan adalah membuat master plan. Nah, dari sisi fisik. Kalau dari sisi manajemen, tentu saya tidak bisa langsung mengambil sikap. Saya harus mendalami dulu kan, mendalami seperti apa yang sedang berjalan, nanti akan saya sesuaikan dengan gaya saya gitu. Jadi intinya itu, saya
terkejut, tetapi sekaligus bersyukur. Ya, karena saya mendapatkan sekolah yang sudah cukup sangat tua di Kebumen ya, dan banyak prestasi. Kemudian siswanya juga pilihan, bapak ibu gurunya pilihan, karyawannya pilihan, sehingga meringankan beban dan tugas saya sebagai kepala sekolah. Demikian Bu Sari. Iya Pak. Saya akan memperlihatkan gambar lagi Pak. Nanti ada 2 foto. Sebutkan 3 kata yang terlintas dari Bapak saat melihat foto ini Pak. Yang pertama fotonya Bu Muriati Pak. 3 kata untuk Bu Muriati Pak, apa Pak? 3 kata ya? Iya. Ini cerdas, pekerja keras, tidak mudah menyerah. Memang luar biasa, Bu Mur, memang luar biasa. Semoga Bu Mur nonton nanti ya Pak ya. Selanjutnya Pak, ada satu lagi, Bu Sri Sumarni Pak. Bu Cici ini ya. Bu Cici ya Pak, ibu kita semua. Kesan pertama yang muncul di benak saya ini, Bu Marni ini sangat supel. Ya, sangat supel. Lalu ini juga berpikirnya sangat cepat itu, sehingga merangkai kata, membuat singkatan, membuat kepanjangan itu kadang-kadang di luar dugaan. Betul Pak. Saya. Satu lagi apa Pak? Satu lagi, ini tidak mengenal lelah ini. Tidak mengenal. Iya, karena begitu jauhnya dari Purworejo, setiap hari naik motor. Seorang ibu perempuan yang usianya sudah lumayan, tapi masih sangat kuat. Jadi iya, Wonder Woman. Luar biasa ya Bu Muriati dan Bu Marni. Nanti dua-duanya ya Pak ya, Wonder Woman. Menjelang Bapak Purna, Ya. apa yang Bapak rasakan Pak? Sebenarnya cukup banyak yang saya rasakan ya. Kalau boleh jujur, sebenarnya saya belum puas terhadap apa yang sudah saya kerjakan. Sehingga saya mungkin beberapa kali menyampaikan ke teman itu, seandainya saya 2 tahun lagi, atau seandainya saya di sini 2 tahun sebelum 2020 gitu, mungkin bisa lebih banyak yang saya perbuat begitu. Itu penyesalan pertama. Kenapa? Walaupun tadinya saya tidak mau dimutasi gitu dari Gombong, tapi begitu dimutasi di sini, ketika saya melihat tantangan dan beberapa hal, ada semacam penyesalan. Kenapa hanya 2 tahun di sini? Seandainya lebih dari itu, mungkin kita secara bersama-sama bisa melakukan banyak hal ya Pak yang ya. lain. Itu. Kemudian yang kedua tentu saya akan kehilangan banyak teman, Bapak Ibu guru dan karyawan, juga siswa. Dan saya belum membayangkan dan tidak mau membayangkan seperti apa nanti hari pertama pensiun di rumah sendirian gitu. Tidak mau membayangkan dan tidak, saya akan lakukan saja, lalui saja gitu. Tapi itu yang terbayang di benak saya. Ya hanya istilahnya kan hanya Bapak pensiun sebagai hanya profesi saja mungkin ya Pak yang berhenti, tapi insya Allah nanti kekeluargaan akan terus tetap terjalin ya Pak ya. Karena Bapak ini kepala sekolah yang tadi saya bilang the one and only, yang berbeda, kepala sekolah yang gaul ya Pak ya, bisa nyanyi selorok gitu loh Pak. Lagu-lagu barat. Yang ngajari Pak Fadli dulu. Kemudian pandai
pandai berkarya, membuat sesuatu. Kalau anak sekarang bilangnya melek teknologi gitu Pak, gak gaptek di usia Bapak yang seperti ini. Nah, saya Luar itu biasa, punya Pak. pengalaman spesial di bidang teknologi informasi komputer. Sebelum tahun 90 itu boleh jadi di Kota Palopo itu orang pertama bisa komputer itu saya. Bapak. Karena belum ada lembaga kursus, belum ada perguruan tinggi membuka jurusan komputer. Saya belajar komputer sendirian tanpa guru, dari buku, langsung saya praktekkan siang malam. Saya pinjam kunci sekolah. Jadi rumah saya kan kebetulan rumah mertua ya, itu dekat dengan sekolah, hanya 200 meter. Jadi kalau malam saya ke lab sendirian sampai jam 12. Kadang-kadang ya ada bunyi-bunyi apa begitu, tidak saya hiraukan itu. Fokus Yang penting ya, Pak. saya belajar komputer sendiri tanpa guru, hanya dengan buku. Dan alhamdulillah saya bisa, sehingga itu tadi saya menjadi sangat sibuk. Banyak satuan pendidikan atau lembaga kursus yang minta tenaga saya untuk membantu apa saja yang berkaitan dengan komputer. Nah itu. Oke Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nanti dari warga SMK 1 Kebumen Pak. Oh ya. Jadi kami sudah sempat memposting di Instagram untuk bertanya apapun seputar Bapak, nanti akan dibacakan beberapa dan nanti ada yang lucu Pak, ada yang ini, nanti bisa ini. Tapi sebelumnya Pak, karena Bapak salah satu bakat Bapak adalah pandai menyanyi, coba dikit dong Pak lagu favorit Bapak, refnya dikit aja Pak, bisa dinyanyikan Pak. Lagu favorit ya. Sebenarnya banyak sih lagu favorit saya ya. Yang paling favorit. Terfavorit ya. Love of my life, you hurt me, you broken my heart, now you leave me. Love of my life, can you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it's mean to me. Freddie Mercury. Queen Pak, betul Pak. Bagus banget Pak suaranya Pak. Bisa ini Mas puterin, ditampilkan beberapa pertanyaan. Jawabnya singkat aja nggak apa-apa Pak. Ini dari apa ini bacanya nih, kalau anak sekarang kalau bikin username tuh agak susah ya, Dok ya. Apa Dok? _DY Saisa. Apa pendapat Bapak tentang siswa yang jarang menjawab pertanyaan di kelas? Ini termasuk saya sih. Itu penyebabnya bisa bermacam-macam itu. Bisa saja jarang ditanya. Kalau jarang ditanya kan tentu jarang menjawab ya. Atau yang ditanyakan itu pas sesuatu yang tidak diminati itu, atau mungkin juga pertanyaannya dianggap tidak menantang ya, tidak menarik begitu. Tapi ya saya sarankan kalau diberi pertanyaan oleh ibu bapak guru, ya diusahakan untuk dijawab. Oke bagus ya, itu jawabannya ya. Selanjutnya dari Fatma _rin8. Bapak kepala sekolah apa pernah putus asa? Hehe. Kalau putus asa, insya Allah saya tidak pernah. Tidak pernah. Karena saya termasuk orang yang pantang menyerah. Jadi nyaris putus asa mungkin ya, hampir putus asa. Tapi saya adalah tipe orang yang
tidak mau menyerah. Tidak mau dan Iya. jangan diusahakan jangan putus Iya, asa gitu ya Pak. Ya? jadi- Oke, baik, selanjutnya dari Sri Dewi Utami 31, kunci sukses versi Pak Prayit. Kunci sukses. Nah, pertama harus dipahami dulu apa itu sukses. Jangan sampai salah mendefinisikan. Sebab kalau salah definisi itu berbahaya. Berbahaya Pak ya. Ya, definisi dulu harus betul. Sukses itu tidak cukup dimaknai sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan orang. Sukses itu kaya raya. Sukses itu punya jabatan. Sukses itu punya mobil, punya rumah, bukan itu. Menurut saya, sukses itu sebenarnya sederhana sekali, simpel. Cukup, diberi kecukupan. Ya. Jadi diberi kecukupan dan diberi kebahagiaan. Kebahagiaan. Apapun profesinya. Jadi itu dulu. Lalu tidak berhenti di situ. Sukses itu harus bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi ya kita kenal doa sapu jagat lah ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, jauh dari api neraka. Itu sukses yang sejati, the real success. Nah, kunci sukses menurut saya, versi saya yang saya alami, saya lakukan itu, yang pertama itu jangan pernah, sebagai umat Islam ya khususnya, jangan pernah meninggalkan sholat. Pertama. Kedua, jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Dan yang ketiga, orang tua termasuk guru ya. Orang tua termasuk guru. Pantang menyerah. Gitu. Jadi tidak banyak lah ya. Jangan tinggalkan sholat. Jangan menyakiti orang tua. Yang bagus malah taat kepada orang tua. Nah, termasuk guru. Kalau pelajar ya harus belajar. Kalau tidak mau belajar, itu pada saat Bapak Ibu guru menerangkan, perhatikan baik-baik. Ini yang saya lakukan dulu. Saya termasuk siswa yang jarang belajar. Hampir tidak pernah belajar itu. Tapi karena memang kalau guru menerangkan, saya pentelengi, saya perhatikan, saya amati. Jadi saat itu juga saya paham. Sehingga kalau ulangan mau dibolak-balik kayak apa, terutama matematika, saya sukanya di matematik. Saya nggak pernah belajar matematika, tapi soal mau dibolak-balik kayak apa, saya sudah paham konsepnya. Saya mesti bisa. Dan guru saya sekarang masih hidup. Itu salah satu murid kesayangannya ya saya itu. Jadi tidak pernah diberi pertanyaan. Ketika satu kelas sudah tidak ada yang bisa jawab, terakhir baru saya. Terakhir ya Pak ya. Jadi tidak harus banyak belajar, tapi kuncinya pada saat diterangkan itu kita perhatikan betul. Apa itu? Masih ada pertanyaan yang tinggal tadi gimana ya? Apa ya? Jangan sulit-sulit ya. Ini. Mbak, ini. Oh itu Pak. Bisa buat tambahannya. Andai Bapak jadi presiden RI, RI, apa yang akan pertama Bapak lakukan? turunkan harga BBM. Satu kalimat. Satu kalimat ya. Saya akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu coba lagi. Bisa sih Pak dah. Kok bisa sih Pak udah berumur tetap cool. Jujurly itu kata anak sekarang Pak. Artinya jujur. Damage-nya Pak Kepsek itu nggak ada obat parah. Damage aura itu Pak artinya Pak. Ini luar biasa. Pokoknya nggak ada obat Pak. Kalau sekarang anak sekarang kalau bilang enak banget, keren banget, apa pokoknya nggak ada obat Pak. Saya itu berusaha terus untuk menikmati apa yang ada atau bersyukur. Jadi tidak ngoyo-woro lah gitu ya. Nah, sehingga
beban pikiran saya ya saya curahkan untuk sekolah, Sekolah. bukan yang lain-lain gitu. Dan sekolah bagi saya adalah aset dunia dan akhirat. Itu yang menyemangati saya. Jadi saya kalau di rumah ya yang sering saya bayangkan justru di sekolah. Apalagi kalau banyak tantangan, banyak pekerjaan. Besok apa lagi? Besok apa lagi? Sehingga pikiran saya tidak pernah berhenti, ditambah kesenangan, dan mungkin siswa dan Bapak Ibu guru bisa lihat saya setiap hari kan keliling pagi atau mau pulang itu bukan sekedar olahraga, tetapi saya menikmati sekolah, menikmati kekompakan Bapak Ibu guru, menikmati anak-anak yang belajar, sekaligus kalau saya tidak lupa saya mendoakan bagi Bapak Ibu guru, karyawan, anak-anak gitu. Itu yang barangkali membuat saya Cool. Satu lagi Pak. Pesan untuk Bapak Ibu guru dan siswa-siswi SMK 1 Kebumen, Pak. Kita kan punya brand ya, SMK 1 Sekolah Pencetak Wirausaha. Satu itu. Yang kedua itu brand yang saya buat sendiri, IBMW. Bekerja, melanjutkan wirausaha, tapi harus didasari dengan iman dan takwa serta ikhlas. Maka untuk Bapak Ibu guru, saya berpesan jangan berhenti belajar. Terutama belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, terutama dengan siswa. Sebab kunci pembelajaran itu ada di komunikasi. Kalau komunikasi buntu itu nggak sampai. Itu kepada Bapak Ibu guru. Kepada siswa, jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang belum valid. Harus dikonfirmasi. Informasi apapun. Ya, jangan ditelan mentah-mentah. Dikonfirmasikan kepada Bapak Ibu guru atau orang tua atau siapapun yang dianggap memiliki kecakapan tentang informasi itu. Gitu. Kalau informasi itu tentang agama ya tentu kepada guru agama. Karena informasi berseliweran sangat banyak sekarang yang bisa berbahaya. Saya kira itu saja pesan ke anak dan Bapak Ibu. Sudah Pak? Pertanyaan Bapak dong Pak. Pertanyaan Pak. Udah ini tadi. Bacakan ya. Apa Apa Pak? Ada pertanyaan dari Pak Jamal Pak. Oh ya boleh. Bentar Pak. Pak? Ada Pak. Bentar ya Pak. Satu kalimat tentang sop Budadar terkait ketahanan pangan nasional. Iya itu Pak. Satu kalimat tentang sop Budadar. Itu enak, Satu kalimat suku badan. bergizi, murah. Itu Pak, enak betul. Ya, enak, bergizi, murah. Sobu Badar mohon untuk membuat sponsor ini. Oke baik Pak. Mungkin hanya itu. Yang terakhir ini Pak. Ya. Kami minta pesan dari Bapak untuk kami semua di SMK Negeri 1 Kebumen agar bisa seperti Bapak. Ada tak? Pertama, kita tata niat dulu. Niat itu kunci dalam kebaikan, dalam perbuatan, sehingga status WA saya tidak saya hapus sampai sekarang, tidak saya ganti. Kalau ada yang pernah baca, apa? Kayak biografi gitu ya Pak di Jadi WA. apa sih di situ namanya? Deskripsi Jadi gitu ya, Pak. niat
menentukan kualitas tindakan itu di WA saya itu. Jadi selalu perbarui niat, luruskan niat. Niat yang paling bagus itu kan demi Allah. Kalau sudah demi Allah, itu tidak peduli dengan apapun di sekitar kita. Itu. Kemudian kita harus menyadari bahwa diri kita itu punya kelemahan, banyak kelemahan, sehingga kita harus mau tidak mau harus belajar kepada orang lain dan mengakui pendapat orang lain, siap menerima kritik, siap menerima saran. Itu paling bagus. Kita kan punya 2 telinga, 1 mulut, jadi lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Nah, yang saya kira terakhir 3 saja ya. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Insya Allah itu akan kompak. Kompak ya Pak. Iya, 3 saja. 3 saja itu ya Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak sudah mau hadir di sini. Luar biasa apa yang disampaikan Bapak. Benar-benar bisa memberikan inspirasi, dan ketika nanti kita merindukan Bapak, kita bisa memutarkan podcast di Ruang Rindu gini ya Pak ya. Terima Tapi sebelum kasih. ditutup Pak, saya mau memberikan pertanyaan pilihan. Ya. Bapak harus menjawab dengan cepat Mm-mm. ya Pak ya. Dari 2 pilihan tersebut, Jawab cepat. Bapak pilih yang mana nanti? Jawabannya itu pilih mana gitu. iya. Oh, Gitu ya oke. Pak ya. Ini Pak, yang pertama, Slorok atau metal? Slorok. Bon Jovi atau Guns N' Roses? Bon Jovi. Bon Jovi. Nyanyi atau melukis Pak? Nyanyi. Penyanyi. Tempe goreng atau soto iga? Soto iga. Soto iga. Sop iga barangkali. Sop iga ya Pak ya? Ya, Kaktus atau bonsai Pak? kaktus. Kaktus. Bawa bekal atau jajan di luar Pak? Bawa bekal. Bawa bekal. Ini nih Pak, agak susah nih Pak, tapi harus cepat ya Pak ya. Iya. Bumur atau Pak Jamal? Dua-duanya. Dua-duanya ya Pak Iya, ya. dua-duanya. Terakhir ya Pak, Iya. SMK 1 Kebumen atau SMK 1 Gombong Pak? Satu Kebumen. Terima kasih